Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman saya. Jumpa lagi dalam video saya yang terbaru, yang saya masih akan berbicara mengenai sendi bahu. Jadi kalau masih ingat, video yang terakhir adalah volume 14A dan B, itu mengenai penjepitan sendi bahu, subacromial impingement. Di dalam video yang ke volume 14B ada 10 macam latihan atau stretching yang saya ajarkan, di mana di antara 10 itu yang nomor 8 saya masih ingat adalah tentang dead hang. Jadi dianjurkan untuk menggantung pada suatu bar di atas untuk waktu tertentu. Karena keterbatasan waktu memang, karena ada 10 latihan, maka saya tidak menjelaskan lebih detail mengenai dead hang atau menggantung secara bebas pada bar atau pull up bar ya. Tetapi tujuan video kali ini adalah untuk menjelaskan bahwa studi menunjukkan sebenarnya kebiasaan menggantung atau yang disebut dead hang itu adalah kebiasaan manusia sejak kecil. Jadi kalau kita ingat masa kecil kita atau kita melihat anak-anak atau cucu kita ya, pada tempat-tempat tertentu masih ada monkey bar ya di taman-taman, tempat anak-anak kecil bergantung. Jadi sebelum saya lanjutkan, barangkali yang baru melihat video saya adalah Dr. Henry Suhendra, ahli bedah ortopedi. Saya seorang sports medicine dan saat ini saya berusia 65 tahun. Jadi kalau berbicara mengenai monkey bar, saya mengingat cucu saya juga bergantung-gantung seperti monyet katanya ya, makanya disebut monkey bar. Sebenarnya itu kebiasaan kita pada waktu kecil. Sayangnya kebiasaan itu kemudian tidak kita lakukan lagi pada saat kita menginjak dewasa. Padahal studi menunjukkan itu sangat baik. Jadi pada saat menggantung, apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi yang membantu kita, membantu kondisi menyehatkan bahu kita. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini ada model bahu ya. Ini model bahu sebelah kiri ya. Ya, oke. Jadi di video sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa yang paling sering terjadi adalah subacromial impingement. Jadi ada penjepitan di rongga di bawah acromion. Jadi ini adalah tulang acromion ya. Ini kepala daripada humerus, tulang tangan kita. Nah, di antara kedua struktur tulang ini ada space yang kecil, tempat berjalannya banyak jaringan lunak ya. Salah satunya adalah otot supraspinatus, dan disinilah dengan berjalannya waktu, dengan bertambah usia, seringkali terjadi penjepitan. Terutama kita lihat gejalanya adalah pada waktu kita mengangkat lengan ke atas terasa ada hambatan dan rasa sakit, karena pertama-tama terjadi radang tendon, tendinitis, kemudian sampai karena terjepit bisa sampai terjadi putus. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kebiasaan dead hang itu atau menggantung pada suatu struktur di atas itu sangat baik. Di video yang lalu sudah saya sebutkan bahwa itu upaya kita untuk melakukan stretching, peregangan dari kapsul sendi yang mengkerut ya dengan berjalannya waktu. Sebenarnya yang perlu ditambahkan adalah berat lengan manusia rata-rata itu tentu berdasarkan ukuran ya, tapi rata-rata itu adalah dikatakan 10 pound, 4,5 kilo kira-kira ya. Dengan berjalannya waktu, karena kita jarang sekali melakukan overhead activity, jadi melakukan gerakan di atas kepala begini, sehingga
berat lengan ini bertahun-tahun membebani struktur di pundak kita, bahu kita, sehingga dengan berjalannya waktu maka terjadilah akromion ini turun karena dibebani, turun. Kemudian ligamen ini yang paling penting, CEL, coraco, ini processus coracoideus, coraco acromial. Jadi ligamen yang menghubungkan, yang saya hitamkan di sini, ligamen ini menghubungkan processus coracoideus dengan acromion. Jadi disebut coraco acromial ligament. Ini juga mengkerut dia, jadi memendek. Sehingga hal ini semua akan menyebabkan rongga di bawah akromion itu yang disebut subacromial space menyempit. Itulah yang menyebabkan nantinya akan terjadi penjepitan. Gampang terjadi penjepitan, apalagi seperti video saya sebelumnya sudah saya sebutkan, ada dua faktor, di mana faktor pertama adalah postur. Kalau kita desk job begini, kita memang cenderung ke depan postur kita, bahu kita cenderung lari ke depan. Kemudian juga ada imbalance, ada ketidakseimbangan antara otot-otot depan dengan otot belakang. Otot depan selalu lebih dominan, pectoralis ya, dan otot-otot endorotator lain ya. Salah satu yang kuat adalah latissimus dorsi. Ada, seperti saya sebutkan, ada 5 otot endorotator yang lebih dominan daripada exorotator, sehingga bahu ini cenderung ke depan dan gampang terjepit. Bukan hanya itu, ternyata dengan berjalannya waktu maka beban lengan yang sebanyak kira-kira 10 pound itu akan menyebabkan struktur tulang ini turun. Jadi space itu menyempit malah. Ya. Jadi apa usaha kita? Karena banyak sekali menimbulkan masalah sampai dilakukan banyak yang menjalani operasi. Saya tidak mendapat data di Indonesia, tapi data yang di US itu banyak sekali, sampai setahun itu puluhan ribu yang di operasi ya. Dan tentunya karena yang dioperasi juga bukan orang muda, sebagian besar hasilnya kurang memuaskan ya. Makanya tujuan saya membuat video ini adalah coba terapi konservatif ini sebelum Anda menginjak pada opsi operasi ya. Jadi bagaimana itu? Yaitu dead hang. Dead hang itu dengan target kita menggantung satu hari itu antara 2 sampai 4 menit. Pasti tidak bisa dilakukan sedemikian lama. Jadi kita lakukan secara mencicil. Jadi Anda gantung sebisanya, karena biasanya kalau tidak biasa tangan kita akan tidak kuat ya. Lengan tidak kuat semua. Jadi biasanya sebisanya. Berarti 5 detik, 10 detik, pokoknya diulang-ulang sampai targetnya dalam sehari. Itu total waktu menggantung itu adalah 2 menit. Tentu pertama-tama tidak bisa dicapai, tapi dengan berjalannya waktu bisa, ya. Dan itu sangat besar manfaatnya, karena ternyata pada saat humerus ini, tulang lengan ini menggantung ke atas, ya, kepala daripada humerus ini akan mendorong akromion, dan CAL, yaitu coraco acromial ligament. Jadi akromion dan ligamennya juga itu akan diregang. Jadi apa yang akan terjadi dengan berjalannya waktu berdasarkan hukum Wolff, ya, akan terjadi remodeling dan reshaping daripada akromion dan coraco acromial ligament. Apa yang terjadi? Jadi akromion ini akan lebih melengkung sehingga space-nya di bawah menjadi lebih lebar, dan ligamennya, coraco acromial ligament, akan menjadi lebih panjang. Dengan hasil akhir space ini di bawah tulang dan ligamen ini menjadi lebih lebar, lebih luas, ya. Sehingga ini mencegah terjadinya penjepitan. Apakah ini terjadi? Betul, karena penelitian sudah banyak menyebutkan hal itu terjadi pada banyak sekali pasien, ya. Dan saya sendiri mengalami, ini adalah pengalaman pribadi.
Saya berusia 65 tahun seperti saya sebutkan tadi, dan 6 bulan terakhir bahu kiri saya juga mulai bermasalah. Tetapi setelah saya cari-cari teorinya, memang dengan cara hanging ini besar sekali kemajuannya. Jadi kalau saya katakan apakah saya sudah sembuh total, 95%. Jadi hampir tidak terasa lagi. Pada saat kambuh-kambuhnya dulu, ya 4-5 bulan yang lalu, itu kalau saya tidur ke sebelah kiri sakit, ya. Tidur sebelah kiri, bahu ini akan sakit. Mengganggu sekali tidur kita. Padahal kita tahu bahwa kita semua perlu tidur yang cukup dalam dan tidur yang cukup lama, ya. Pengalaman pribadi dan tinjauan kepustakaan menyebutkan, sebelum Anda sampai kepada opsi operasi, lakukan dulu ini. Karena sebagian besar pasien-pasien tertolong. Dan kemudian pertanyaannya adalah, siapa saja yang boleh melakukan ini? Apakah semua orang? Prinsip bisa dilakukan oleh semua orang dengan syarat Anda bisa melakukan gerakan ini. Kalau Anda bisa mengangkat tangan sampai 90 derajat, ke depan 90 derajat, Anda bisa melakukan dead hang. Anda bisa melakukan gantung, bergaya seperti monyet atau bergaya pada saat kita masih anak-anak. Itu kegiatan yang biasa kita lakukan. Jadi demikian penjelasan saya, dan juga saya sebutkan ada satu lagi yang mungkin tidak susah untuk melakukan gantung-gantung ini adalah kalau kita sudah terlalu frail, ya, artinya tulang kita terlalu keropos, terlalu osteoporotik, mungkin ditakutkan bisa terjadi fraktur, ya. Tetapi saya sudah melihat pasien dan juga dari kepustakaan, orang berumur 70, orang berumur 80, ya, mendapat manfaat yang sangat besar dari aktivitas yang kita lihat ya sepele, Tetapi secara teori itu bisa, yaitu dengan cara remodeling and reshaping dari acromion dan coracoacromial ligament. Jadi selamat mencoba, semoga video ini ada manfaatnya. Tentunya kita semua senang kalau para penderita akan merasa lebih baik tanpa harus melalui prosedur pembedahan. Karena selalu diingatkan lagi bahwa ortopedi tidak selalu hanya bedah, ya. Orthopedic surgeon tidak hanya bedah, karena tugas kita adalah diagnostik, ya, koreksi, prevention, correction and prevention and treatment. Jadi tidak selalu kita bedah, ya. Selalu sebagai dokter kita mempunyai kewajiban untuk melakukan yang terbaik buat pasien. Primum non nocere. Firstly, do no harm. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa.